Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebbook TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Di balik perebutan hak asuh yang kini menjadi sorotan publik, ada hati-hati kecil yang mungkin sedang memikul beban paling berat. Saat orang tua saling memperjuangkan hak, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling terluka dalam diam. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi batin Tania, Thalia, dan Onyo di tengah badai yang terus membesar ini? Di depan kamera, keluarga selebritis terlihat sempurna dan penuh kebahagiaan. Namun di balik sorotan lampu dan unggahan media sosial, ada konflik, luka, dan ketegangan yang tidak selalu terlihat. Ketika urusan keluarga berubah menjadi konsumsi publik, tekanan yang dirasakan anak-anak bisa jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Nine of Wands, kartu yang berbicara tentang perjuangan, keteguhan, dan harga diri. Kartu ini menggambarkan Ruben yang sedang berusaha mempertahankan prinsipnya sebagai seorang ayah, termasuk keinginannya agar anak-anak lebih dekat dan berada dalam pengasuhannya di tengah konflik yang terjadi dengan Sarwenda. Kemudian hadir The World dengan simbol sosok yang menyatu dengan alam dan akar kehidupan, yang dalam pembacaan ini menggambarkan kebutuhan anak-anak akan rasa aman, kenyamanan, dan figur orang tua yang membuat mereka merasa lebih tenang. Lalu muncul Nine of Wands, menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan keputusan sesaat, melainkan sesuatu yang sudah dipikirkan dan direncanakan dengan matang oleh Ruben demi masa depan anak-anaknya sesuai dengan keyakinan dan pandangannya sebagai seorang ayah. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apa alasan terbesar yang membuat Ruben begitu yakin untuk mengambil alih hak asuh anak-anaknya? Apakah anak-anak sebenarnya ingin lebih dekat dan tinggal bersama Ruben? Dan jika hak asuh benar-benar berpindah tangan, akankah keputusan ini menjadi jalan terbaik bagi masa depan mereka? Semesta bicara. Iya, di episode kali ini kita akan membuka simbol atau tanda dari seorang Ruben Onsu yang sekarang sedang, ya mungkin kita bilang ini bukan permasalahan ya, tapi lebih tepatnya ada perebutan hak asuh dengan mantan istrinya yang pasti adalah Sarwenda. Kita akan melihat simbol atau tanda dari seorang Ruben Onsu tentang niat baiknya untuk mengambil hak asuh anak. Akan seperti apa? Semesta bicara. Semesta bicara. Ya, sekarang Ruben itu sedang berusaha untuk mengambil hak asuh anak, yang tepatnya sekarang berada di Sarwenda. Tapi itu kan belum putusan. Kita melihat akan seperti apa dan apa yang menjadi alasan Ruben untuk berniat mengambil hak asuh anak-anaknya. Knight of Wands ini adalah tentang pride, harga diri di sini. Ini adalah Knight of Wands ya. Jadi pride, harga diri. Yang pasti di sini bisa kita pastikan dan kita lihat simbol dan tanda ini adalah tentang harga diri seorang Ruben Onsu, yang dimana dia ingin anak-anaknya tuh di bawah hak asuhnya dia. Dan itu bisa kita pastikan bahwa ya dia melihat tanda-tanda juga sebenarnya Ruben ini tentang anak-anaknya yang diasuh oleh Sarwenda, dan agak sedikit mengecewakan menurut Ruben gitu, sehingga harga dirinya seorang Ruben Onsu atau pride dari seorang Ruben Onsu ingin mengambil hak asuh anak itu. Dan apakah anak-anak Ruben menginginkan tinggal bersama Ruben? Semesta bicara. The World ini bisa kita pastikan loh bahwa anak-anaknya lebih menginginkan bersama Ruben, karena di sini ada seorang ya maksudnya cewek gitu ya, sedang mau nempel dengan pohon. Pohon itu kan bisa kita artikan adalah orang tua gitu. Dan anak-anak ini menginginkan untuk ya tinggal bersama Ruben. Betul.
Tapi terlepas dari itu ya, sebenarnya kita tidak bisa memilih, maksudnya anak juga tidak bisa memilih untuk meninggal dengan ibu atau dengan bapak gitu. Tapi yang pasti senyamannya dia gitu. Karena kan biar gimana juga ibunya juga ingin bahwa anaknya tetap bersama dia. Begitu pula dengan Ruben. Dan jika hak asuh ini benar-benar berpindah tangan, akankah keputusan ini menjadi jalan yang terbaik bagi masa depan mereka? Oke, ini 9 of Wands ya. Jadi akankah keputusan ini menjadi jalan terbaik bagi masa depan mereka? Bisa kita pastikan ini sesuai dengan keputusan mereka. Jadi mungkin Ruben ini sudah merancang, Ruben ini sudah memplanning, dan Ruben ini sudah membuat plot-plot bahwa anak itu akan seperti apa nantinya. Terlepas dari itu, intinya Ruben sudah punya rencana untuk anak-anaknya, dan ini mungkin menjadi jalan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya Ruben gitu. Terlepas dari sekarang Ruben seorang artis, Ruben tidak punya waktu banyak untuk anak-anaknya nanti, tapi Ruben sudah mempunyai planning itu. Nah, makanya kita akan lihat seperti apa gitu ke depannya. Yang pasti anak-anaknya sesuai dengan planning yang diinginkan oleh Ruben. Semesta bicara. Perseteruan ini kayaknya masih belum ada ujungnya. Sekarang, Ruben Onsu memilih jalur hukum untuk memperjuangkan hak asuh anak-anaknya. Tapi di balik semua itu, banyak orang penasaran. Apakah semua bisa berakhir baik-baik saja atau malah jadi awal dari konflik yang lebih besar? Di dunia selebritis, konflik keluarga memang sering jadi sorotan. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan secara pribadi, sekarang malah ramai dibahas di media sosial. Di tengah berbagai pendapat yang saling bertentangan, masa depan anak-anak akan jadi hal yang paling penting untuk diperhatikan. Kalau dibaca lewat tarot, muncul Three of Cups, kartu yang melambangkan dukungan dan hasil yang menguntungkan. Dalam pembacaan ini, kartu tersebut menunjukkan peluang yang cukup besar bagi Ruben untuk mendapatkan hasil sesuai harapan dalam persoalan hak asuh anak. Kemudian hadir Three of Pentacles, simbol proses yang melibatkan banyak pihak dan perbedaan pandangan, menandakan bahwa persoalan ini masih berpotensi memunculkan konflik atau masalah baru yang harus diselesaikan. Lalu ditutup dengan The Sun, kartu yang membawa energi kejelasan dan perdamaian. Artinya, peluang untuk berdamai dan memperbaiki hubungan komunikasi masih terbuka. Tetapi untuk kembali rujuk sebagai pasangan, energinya terlihat belum mengarah ke sana. Bersama Anton, kita akan kupas satu persatu kartunya. Sebesar apa peluang Ruben memenangkan gugatan hak asuh anak di pengadilan? Apakah niat damai dari Sarwenda benar-benar bisa jadi jalan tengah atau malah memunculkan konflik baru? Dan kartu apa yang muncul sebagai pesan serta perlindungan untuk masa depan Thalia, Tania, dan Onyo agar mereka tidak ikut menjadi korban dalam masalah dewasa? Semesta bicara. Ya, tadi kita sudah lihat ya tentang kenapa Ruben ingin sangat ngotot untuk hak asuh anaknya ada bersama Ruben. Karena itu tadi Ruben ingin pride-nya tetap naik. Dan Ruben ingin anak-anaknya under kontrolnya Ruben. Dan seberapa besar sih peluang Ruben untuk memenangkan gugatan dan hak asuh anak? Semesta bicara. Seberapa besar peluangnya? Three of Cups. Ini bisa kita pastikan ya. Kita lihat simbol dan tandanya aja di sini. Kemungkinan besar peluangnya sangat besar Ruben ini. Karena di sini anak-anaknya benar-benar menginginkan gitu. Anaknya sendiri yang menginginkan. Dan terlepas dari trigger atau masukan-masukan dari ibu atau apapun gitu, tapi anak-anaknya menginginkan itu. Ini ada simbol dan tanda adalah Three of Cups, di mana ada seorang ibu gitu ya, lebih tepatnya ibu ya, maksudnya menggandeng anak. Tapi ini kita mengartikan karena kartunya adalah tentang Ruben. Ini adalah kemungkinan besar Ruben akan memenangkan hak asuh anak ini. Dan apakah niat damai Sarwenda akan meredakan masalah atau menambah konflik baru? Semesta bicara. Three of Pentacles. Ya, di sini ada kerja keras yang menghasilkan uang. Jadi intinya kemungkinan ini akan menambah konflik baru. Dan bisa kita pastikan bahwa niat Sarwenda ini akan menjadi hal yang berbanding terbalik. Ini akan menjadi satu masalah baru untuk konflik yang makin besar dengan Ruben sendiri. Dan mungkinkah Wenda dan Ruben akan berdamai demi anak-anak? Nah, ini pasti yang ditunggu sama netizen. Semesta bicara. Kalau secara berdamai, kemungkinan iya. Berdamai ya, tapi tidak rujuk. Berdamai, iya. Ini kita lihat simbol dan tandanya ada dua anak kecil saling bercengkerama.
Ini dua anak kecil ini ya menunjukkan sayang. Jadi bisa kita pastikan bahwa kemungkinan ya berdamai dengan Wenda demi anak-anak bisa terjadi. Conclusion dari permasalahan Ruben dan juga Wenda, terlepas dari perebutan hak asuh anak, kita akan lihat seperti apa akan ke depannya. Semesta bicara. Knight of Swords. Ya, jadi bisa kita pastikan bahwa semua mempunyai ego, semua mempunyai keinginan. Nah, gimana caranya harus meredam ego kita dan juga gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi terlepas dari keinginan kita untuk ingin merebut semua hak asuh anak, ya mungkin ada baiknya mungkin ya di sini kita lihat bahwa kita bisa taruh kartu lagi deh. Semesta bicara. Nah, Three of Swords. Ada baiknya ini bukan diperebutkan, tapi lebih tepatnya adalah dimediasikan. Bahwa anak juga butuh sosok ibu, anak butuh sosok ayah gitu. Kenapa tidak dibikin lebih dinamis lah gitu tentang hak asuh anak ini. Tapi kan nggak harus semuanya dimilikin gitu. Dalam arti semua harus under kontrol kita. Ini kan bisa kita bagi juga dengan jatah, bukan jatah, lebih tepatnya kita menjadwalkan untuk ibu, menjadwalkan untuk ayahnya juga. Jadi lebih ke mediasi yang lebih baik untuk Wenda dan juga Ruben Onsu. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara.